Halo Sobat Trimedia, kembali lagi di Tricast, Trimedia Podcast. Wah, halo teman-teman, kalian pasti udah nungguin nih kelanjutan dari episode sebelumnya. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu siswa-siswi berprestasi ya, di mana mereka ini menjadi perwakilan SMA Negeri 3 Gorontalo di Paskibraka tingkat nasional dan juga tingkat provinsi. Waduh, apa kabarnya nih Kak Fauzul sama Janeta? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah baik-baik. Duh, gimana sih perasaan kalian eh, sampai saat ini gimana? Perasaan saya sampai saat ini memang sangat-sangat bahagia karena Bahagia ya. tidak sangka kalau sudah menjadi paskibraka. Untuk Janeta? Kalau aku perasaannya campur aduk, soalnya bahagia juga ada. Terus kalau misalnya apa ya, capek juga ada. Capek. Soalnya kan kita di karantina kan 1 bulan lebih. Nah terus pas waktu masuk sekolah tuh dikejar tugas tuh karena kan 1 bulan nggak sekolah. Aduh, tuh. full tugas nih. Iya full Dikejar tugas. Jadi tugas. capek mengerjakan tugas. Wow. Oke. Jadi di sini ini aku mau ngasih pertanyaan ke kalian nih. Nah, Boleh? gimana sih dari awal PBB tuh kalian latihan ya? Iya. Iya. Full latihan sampai saat ini tuh gimana? Nah, dari awal latihan itu kan kami itu latihan PBB dari awal dari akhir Juli. Nah, kami dilatih selama 7 bulan dari Juli sampai seleksi di tahun yang akan datang. Nah, kami itu diseleksi dari tingkat pertama yaitu tingkat sekolah. Setelah tingkat sekolah itu lanjut ke tingkat kota dan lanjut juga ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat pusat. Itu untuk seleksinya. Nah, untuk 7 bulannya nih, di bulan pertama itu ngapain aja sih? Di bulan kedua sampai bulan ketujuh sampai di tingkat kota seleksinya itu gimana? Nah, untuk latihan PBB itu dari bulan pertama sampai bulan kedua itu kami dilatih seperti hadap-hadap, cara berhitung, cara jalan di tempat yang baik dan juga cara untuk lencang depan dan lencang kanan. Setelah itu masuk ke bulan ketiga keempat kami diajarkan langkah tegap maju. Setelah itu dilanjutkan dengan belok kanan, belok kiri. Bahkan di bulan kelima itu sudah masuk ke tiap-tiap banjar. Nah, setelah itu bulan ke-6 sampai ke-7 itu di situ sudah mulai mempermantap gerakan untuk persiapan seleksi tingkat sekolah. Oke. Nah pasti kan ada 7 bulan nih. Di bulan-bulan terakhir itu kalian dapat apa sih dari senior kalian gitu sampai kalian lulus gitu, kayak apresiasi apa dari senior kalian gitu? Nah, untuk apresiasi sendiri yang dapat dari senior itu ucapan selamat karena sudah berhasil membawa nama sekolah juga ke tingkat kota, provinsi, bahkan bisa ikut sampai seleksi tingkat pusat. Waduh, keren banget. Nah, untuk Janeta, gimana sih perasaan kamu ikut seleksi di nasional? Itu kalau untuk ikut seleksi nasional, Fauzul juga ikut kan? Iya, iya. Nah, itu kita tuh di situ bersaing secara sehat karena kita nggak tahu itu siapa yang bakal jadi, tapi kita tetap saling mensupport satu sama lain supaya kita bisa dapat supaya jadi paskibraka tingkat pusat itu. Oh, iya. Jadi kita saling semangat satu sama lain. Oh, jadi kalian berdua nih? Iya. Ya. Nah, itu pasangannya gimana sih? Apakah kalian berdua dari sekolah yang sama atau bahkan ada dari sekolah lain gitu? Untuk pasangan sendiri itu semantik dibagi, terpisah. Kalau untuk saya itu dipasangkan dengan dari siswi yang berasal dari Kabupaten Pohuwato. Sedangkan untuk Janeta itu dia dipasangkan dengan dari Kabupaten Gorontalo yang berasal dari SMA Negeri 1 Limboto. Itu yang dipasangkan. Jadi kita beda pasangan gitu. Beda pasangan. Oh, oke. Nah, next untuk
eh, kedepannya itu kalian pasti ada di mana masa-masa tersulit kalian nih sebelum kalian menjadi bagian dari Paskibraka. Gimana sih? Ada waktu masa-masa tersulit itu saat ada ikut seleksi tingkat pusat nih. Nah, seleksi tingkat pusat itu selama ada ikut itu, waktu ikut itu ada dalam kondisi sakit. Bahkan sebelum Hamin satu berangkat itu sudah sakit, tapi mau tidak mau itu harus tetap dipaksa supaya, karena ini juga namanya juga kesempatan yang bagus untuk ikut ke tingkat pusat, makanya diikutkan, tetap ikut. Duh, penuh perjuangan ya Fauzul. Iya. Untuk Janita sendiri gimana? Nah, kalau Fauzul kan waktu H-1 pas berangkat. Nah, kalau saya itu pas waktu pulang Pulangnya. karantina itu 4 hari itu. Karantina. Nah, di situ saya sakit 4 hari demam. 4 hari full demam. Jadi waktu pulang karantina itu langsung dapat demam. Jadi ya apa ya? Kan itu 4 hari itu kan dispen. Nah, waktu pulang sakit, jadi izin lagi sakit. Terus setelah itu ikut lagi? Iya. Waduh, semangatnya itu membara ya untuk Paskibraka. Nah, pasti kalian punya salah satu peran teman atau keluarga. Bahkan ada yang punya peran pacar nih. Coba untuk Fauzul gimana? Untuk peran teman sendiri itu mereka selalu sering memberi semangat, bahkan saat saya sedang lagi seleksi itu mereka itu datang untuk melihat bagaimana ada ikut seleksi itu. Bagus. Untuk Janita? Nah, kalau aku tuh ada dari orang tua, dari teman, dari kakak-kakak juga. Itu semuanya kasih semangat supaya jangan menyerah, semangat terus di sana. Itu pas waktu karantina 1 bulan lebih itu kasih semangat terus. Pas kan 1 bulan lebih itu kan tidak pegang HP. Nah. Jadi sebelum itu waktu HP dikumpulkan, itu mereka semua tuh ngucapin semangat, jangan menyerah di sana. Pas di 1 bulan itu jangan menyerah, kamu harus tetap semangat gitu. Itu berarti nggak pegang HP itu? Ya 1 bulan lebih tuh HP-nya dikumpulin, jadi nggak pegang HP. Wow. Nah, pastinya di provinsi itu ada perbedaan di nasional, tapi tetap sama ya? Iya, Ya, tetap sama. Nah, untuk di provinsi itu gimana sih Fauzul selama kalian karantina atau pengalaman pertama saat masuk ke dunia karantina gitu? Nah, waktu masuk di awal karantina itu memang sangat bahagia karena bertemu kembali dengan teman-teman dari kabupaten lain. Dan juga waktu hari pertama itu kami itu waktu siang digunting rambutnya, dan juga setelah itu mengikuti upacara pembukaan untuk masuk ke Desa Bahagia. Nah, setelah itu lanjut ke hari kedua sampai hari ke-13 itu kita dilatih seperti PBB itu, dan juga formasi untuk yang akan digunakan pada saat hari H nantinya. Dan untuk hari ke-14 dan 15 itu digunakan untuk gladi kotoran gali bersih. Bahkan untuk tanggal 16 itu di situ adalah hari di mana torang itu tidak ada kegiatan sama sekali. Bahkan namanya juga itu libur 1 hari. Jadi digunakan untuk istirahat full yang akan digunakan untuk besok harinya di hari H. Wow, jadi padat banget ya. Tapi ada sela-sela untuk istirahat libur 1 hari ya? Iya. Untuk di nasional sama ya? Libur 1 hari atau? Iya, ada libur juga. Pas tanggal 16 juga itu hari tenang, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Itu ngapain aja sih? Cuman libur biasa atau kalian? Kalau kita di tingkat pusat, itu pas tanggal 16, kita paginya tuh disuntik vitamin. Oh, disuntik Iya, vitamin. disuntik vitamin. Nanti besoknya itu kan pengibaran. Nah, kita disuntik dulu waktu pas pagi hari itu. Terus pas sore itu udah free. Jadi kita ya bisa tidur, terserah mau ngapain. Aduh. Nah, untuk di nasional itu kan pasti bertemu sama 38 provinsi ya. Nah, gimana sih perasaan kamu sebagai perwakilan SMA Negeri 3 Gorontalo dan juga Gorontalo ke tingkat pusat nih? Ya,
Jadi waktu di sana itu pas pertama kali ketemu mereka, karena aku nggak tahu apa-apa kayak tentang daerah mereka tuh, aku nggak tahu kayak mereka tuh di mana asalnya. Terus pas waktu tahu mereka itu, oh ternyata daerah mereka ada ini ya. Oh, wow. Terus kita jadi bisa tahu asal-asal Iya. daerah tuh dari mana Makanannya, saja, iya, makanannya dari gimana pulau-pulaunya. gitu. Iya, dari makanannya kita juga bahas-bahas tentang makanannya, kayak di sana tuh ada apa-apa gitu. Wow. Kondisinya gimana, kayak cuacanya kayak di sini ya gitu. Nanya-nanya. Nah, aku itu pernah ngeliat kalau di nasional itu pakai baju adat ya. Itu ngapain aja sih? Waktu itu pas kita pakai baju adat itu pas waktu akhir ya. Waktu tanggal 23 kalau nggak salah, pas waktu sudah mau pulang, pas waktu selesai pengibaran kita itu pakai baju adat. Itu supaya bisa mengetahui dari Wow, seluruh keren provinsi banget. Indonesia. Nah, di pengibaran itu kan ada sore pagi. Di pagi itu apakah timnya berbeda gitu atau sama? Itu timnya berbeda. Jadi waktu pas pertama latihan kita emang sudah dibagi seperti tim A dan tim B. Nantinya pas hari H itu ditentukan seperti tim A sore, tim B pagi gitu. Jadi untuk pembagian timnya itu gimana sih? Kayak apakah dua pasangnya itu berbeda atau sama gitu? Nah, waktu pas pertama kali itu kita dilihat kalau ada provinsi sama-sama di satu tim itu tidak boleh. Jadi ditukar dibedakan lagi ya. seperti kamu pagi Iya. terus yang lainnya itu sore gitu. Iya, jadi Tapi kamunya dapatnya sore ya? iya, terus pasangan yang putra dapatnya pagi. Jadi harus tidak Wow. boleh sama-sama. Kalau untuk Fauzil gimana nih di provinsi? Nah, untuk di provinsi sendiri itu kita dibagi tim itu dilihat dari ketinggiannya, ketinggian untuk kelompok 8. Nah, kelompok 8 sendiri itu kita dibagi seperti untuk nama tim yang pertama itu tim Bangsa dan yang kedua itu tim Nusa. Nah, kami di situ dites apakah bisa untuk melakukan posisi-posisi yang ada di kelompok 8 tersebut. Seperti itu. Waduh, pastinya bangga ya, apalagi teman-teman kalian dari support, dari keluarga juga, perjuangan dari seleksi. Nah, kalian kan pasti paskibraka ada dapat apa gitu dari paskibraka, cuan atau apa gitu, bisa kali spill. Nah, untuk provinsi itu yang didapat setelah pengibaran dan penurunan itu sekitar 2.800.000-an itu yang didapat untuk di provinsi. Untuk nasional gimana? Kalau aku pas waktu balik ke sini dapat bonus dari provinsi itu sekitar 5 juta. Wow. Ya, alhamdulillah. Oke, nah teman-teman, sebelum lanjut kita icip-icip terlebih dahulu nih makanan yang ada di depan. Bisa kali ya. Ini makaroni ya? Enak-enak. Untuk yang penasaran sama produknya bisa kepoin di IG di bawah ini. Oke? Oke, lanjut. Nah, pasti kalian tuh pernah kayak ngerasain bahwa kalian itu nggak pede gitu sama, wah aku udah di sini tapi aku belum puas gitu sama pencapaian kalian. Pernah nggak di ngerasain itu? Pernah sih saat waktu penentua, saat waktu diumumkan yang lulusnya yang ke tingkat pusat itu pernah belum bersyukur karena masih kayak berpikir kenapa sih yang pasangan sebelah itu yang lulus bahkan tidak ada DP DP hasil. Untuk Janita gimana nih? Kan persaingannya ketat banget nih di pusat, itu gimana? Nah, kalau aku sih masalahnya tinggi. Soalnya waktu pas di provinsi saya tuh dapat
tingginya 165. Jadi yang paling rendah, paling standar. Standar. Ya, Terus? soalnya di sana itu 165 sampai 170 kan 70. Putri. Nah, Terus? saya tuh paling pendek di sana. Jadi emang kalau misalnya kalau baris itu paling belakang, tapi alhamdulillahnya dapat buat tingkat pusat gitu. Waduh, bagus, keren banget nih. Kan itu kan di setiap latihan, sela-sela latihan itu kan pasti ada kayak fisik gitu, biar tinggi badan yang sebelumnya hanya segini bisa ditambah ya. Nah, kalian pernah itu dikasih minuman apa sih? Gak pernah dikasih kayak vitamin atau porsi makannya itu gimana? Di sana karantina itu gimana? Kalau kita di sana itu setiap malam kita disuruh jumping jack, Oh, jumping terus jack. ya setiap malam kita di push fisiknya kayak jumping jack, push up, sit up. Jadi sebelum tidur kita disuruh push up, jumping jack, sit up. Nah itu pas waktu udah mau tidur kan. Nah pas waktu bangun tidur itu kita langsung olahraga pagi lagi. Olahraga paginya itu abis sholat subuh. Jadi pas waktu subuh jam 4 lah. Terus Jam lari? 4. Iya lari. Abis lari kita jumping jack lagi. Jadi itu selama setiap hari itu jumping jack terus. Aduh, pastinya ada rasa malas aja gitu. Iya. Untuk Fauzil gimana? Kalau untuk di tingkat provinsi sendiri itu saat tiap pagi itu setelah makan pagi itu dikasih vitamin supaya tetap sehat dan tidak drop saat latihan. Dan setelah itu kita itu perlu olahraga pagi seperti lari dan senam itu untuk di tingkat provinsi. Wow. Oke ya. Kalian ada motivasi nggak buat adik-adik kalian untuk melanjutkan perjuangan kalian nanti? Siapa tahu kan Semantik tahun depan ada nasional lagi. Amin. Untuk motivasi buat adik-adik yang akan ikut Paskibraka ini tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang tidak akan pernah ada lagi untuk seumur hidup. Karena Paskibraka ini cuma sekali seumur hidup. Jadi saat sudah mulai ikut PBB itu jangan pernah berhenti sebelum mencapai apa yang kalian mau. Itu. Untuk Janeta ada Kalau untuk saya buat untuk kalian adik-adik yang ingin ikut seleksi, kalian dari sekarang itu rajin-rajin latihan, jangan malas-malas latihan. Karena pasti kalian kalau malas-malas itu pasti akan ketinggalan materi, dan kalau misalnya pas waktu ikut seleksi nanti kalian gak tahu apa-apa, jadi kalian bingung sendiri Bingung kan. sendiri. Jadi dari sekarang rajin-rajin latihan, nanti kalian ketinggalan materi. Jadi kalian semangat-semangat latihannya. Oke? Untuk adik-adik tetap semangat ya. Ya, Semangat. Kalian. Nah, teman-teman sobat Trimedia, kita bakal ngelanjutin Q&A dari Instagram Trimedia. Nah, pertama itu ada dari Sahi ZHR. Gimana sih tips tingginya, Kak? Nah, untuk tips tinggi sendiri itu kami diajarkan untuk melakukan 3 gerakan. Yang pertama itu jumping jack, yang kedua squat jump, dan yang terakhir itu sikap kobra. Dan juga ditambahkan untuk renang supaya bertambah tinggi. Untuk Janeta gimana? Iya, soalnya kita kan sama kan kakak-kakaknya. Jadi Ya. kakak-kakaknya nyaranin buat bikin 3 gerakan setiap hari, kayak setiap malam dan setiap bangun tidur. Itu buktinya dikirim video ya? Iya. Video. Buktinya Wow, keren harus banget. dikirim supaya kita kayak nggak bohong gitu kan. Iya, iya. Bisa jadi kita kan nggak bikin. Jadi aku setiap hari ngirim sama Kak Feren itu, aku setiap hari ngirimnya sama Kak Feren itu pas waktu malam kayak jumping jack 3 menit, terus sikap kobra 3 menit juga, squat jump juga begitu. Waduh, keren banget ya perjuangan kalian. Nah, pertanyaan kedua dari ALYHTiro__ apa sih reaksi pertama orang tua kalian berdua saat kalian dinyatakan lulus menjadi paskibraka nih? Nah, untuk reaksi dari orang tua saya sendiri itu memang sangat-sangat bangga dan juga sangat Wow. bersyukur. Bersyukur karena anaknya itu sampai ke tingkat provinsi, yang bahkan
tidak semua orang yang bisa sampai di tingkat provinsi dan juga Dia tingkat keren banget. pusat sendiri. Untuk Dianita gimana nih? Kalau aku tuh pertama di apa ya, ditelepon sama Kesbang. Mama saya ditelepon, terus katanya ini Janeta lulus ke tingkat pusat. Saya tuh masih belum tahu apa-apa kan. Terus mama saya tiba-tiba masuk kamar, lulus tingkat pusat gitu. Waduh, kan. keren banget. Saya juga kaget tingkat pusat. Alhamdulillah, bersyukur, bangga banget ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Olivia Anastasia. Apa sih harapan Kak Fauzul dan Kak Janeta untuk masa depan setelah terlibat dalam Paskib ini? Kalau untuk harapan saya sendiri itu sih semoga apa yang saya impikan seperti saya kan untuk saya itu mengimpikan supaya bisa ikut kedinasan yang bisa lebih, intinya itu Akmil atau IPDN yang akan saya ikuti. Yang memang itu keinginan saya sendiri. Janeta? Kalau harapannya karena sudah sampai di detik ini, semoga kehidupan di sekolah ini lancar dan Amin. ya terus semoga teman-teman saling support lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Sobat Trimedia. Nah, dari Razik Maruf, gimana perasaan kalian saat terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka dan juga di mana posisi itu yang kalian inginkan gitu? Nah, untuk saya sendiri itu memang sangat-sangat bangga, bahkan sangat tidak percaya kalau saya itu bisa mendapatkan posisi inti, apalagi di bagian pengerek yang sangat-sangat itu bisa mempengaruhi sekali tim. Apalagi kalau tidak sampai di tingkat puncak itu mungkin akan terjelek sebagai tahun yang memang buruk lah. Untuk Janita gimana nih? Kalau aku alhamdulillah dapat di posisi 17 waktu sore. Itu aku di sayap kiri. Sayap kiri. Apalagi dilihat langsung oleh Jokowi nih, Iya. Bapak Jokowi. Waduh, keren banget nih. Untuk bintang tamu kita, terima kasih ya udah hadir di sini bercerita langsung sama kita. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman Sobat Trimedia. See you.